Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok Biostatistika ingin menjelaskan mengenai tugas kami dari Biostatistika, yaitu pengujian pertumbuhan produksi maggot melalui kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering menggunakan rancangan acak lengkap dan juga menggunakan program R. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rinal Haq dengan NIM 210803056. Nama saya Stefanus Sirait dengan NIM 210803059. Nama saya Antoni Lumban Gaul dengan NIM 210803091. Nama saya Julaita dengan NIM 210803072. Nama saya Andres Tumorang dengan NIM 210803101. Baik, sebelum itu, kami akan menjelaskan data-data yang ada pada PDF-nya. Contoh kasus 1, pengujian pertumbuhan produksi maggot melalui kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering menggunakan rancangan acak lengkap atau completely randomized design. Pada contoh kasus ini, bersumber dari artikel yang berjudul pengujian pertumbuhan produksi maggot melalui kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering menggunakan rancangan acak lengkap atau completely randomized design. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kombinasi perlakuan terbaik dalam menghasilkan maggot dari pengolahan sampah yang dikombinasikan dengan daun kering. Yang digunakan adalah data primer berdasarkan kombinasi pengolahan sampah rumah tangga dan daun kering dengan mengamati jumlah produksi maggot yang dihasilkan dari 5 perlakuan dan 4 kali pengulangan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Menggunakan perlakuan yang diterapkan terhadap wadah yang menampung 10 liter adalah sebagai berikut. Untuk perlakuan A, sampah rumah tangga 90% dan daun kering 10%. Perlakuan B, sampah rumah tangga 80% dan daun kering 20%. Perlakuan C, sampah rumah tangga 70% dan daun kering 30%. Perlakuan D, sampah rumah tangga 60% dan daun kering 40%. E, sampah rumah tangga 50% dan daun kering 50%. Hasil uji analisis of variance atau ANOVA dan uji lanjut dengan BNJ atau badan nyata jujur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kelima perlakuan dalam menghasilkan produksi maggot. Komposisi yang memberikan hasil terbaik dalam budidaya maggot terdapat pada perlakuan C dengan kombinasi sampah rumah tangga 70% dan daun kering 30% menghasilkan rata-rata produksi maggot tertinggi sebesar 761,25 gram. Analisis data statistik deskriptif. Pada bagian analisis deskriptif menjelaskan gambaran data yang telah diperoleh, kemudian dihitung nilai seperti minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya. Ikut disajikan data hasil pengamatan produksi maggot yang dilakukan selama 2 bulan. Excellent. Berikut adalah data perlakuan dan pengulangannya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya akan kita lakukan eksekusi yang mana kita menggunakan aplikasi yaitu RStudio. Nah, pada RStudio ini berikut adalah kode yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama kita akan melakukan satu perintah yang mana perintah ini berisi list files yang gunanya adalah melist dari file-file apa saja yang akan kita pakai dalam percobaan kali ini. Sebelum melangkah lebih jauh, dalam percobaan kali ini kita perlu mendownload beberapa paket. Yang pertama adalah PMC MR Plus, yang mana guna dari package ini adalah menghitung perbandingan berganda berpasangan dari jumlah peringkat rata-rata yang diperluas. Yang kemudian kita akan mendownload paket XPXDES yang berfungsi untuk menganalisis dari variansi atau biasa kita singkat dengan ANOVA, dan juga mendesain dari eksperimen atau percobaan kita. Yang kemudian ada package Agricolae yang mana berfungsi sebagai prosedur statistik untuk penelitian atau dengan kata lain menganalisis banyaknya desain umum. Nah, seperti fungsi grafik. Kemudian kita perlu mendownload package Grid Excel untuk memindahkan data dari Excel menuju ke R. Kemudian kita perlu juga mendownload package GPL2 yang berfungsi sebagai visualisasi data untuk bahasa grafik. Dan yang terakhir kita perlu mendownload package DPLYR yang berfungsi sebagai manipulasi data. Setelah kita mendownload semua package ini, kita dapat melanjutkan percobaan kita kali ini. Yang pertama perlu kita lakukan satu perintah seperti berikut.
kita buat satu inisial yaitu dataku. Kita beri nama dataku yang berisikan perintah memindahkan data dari Excel kepada R. Seperti yang tulis di sini, read Excel dari file Excel yang bernama dataku. Kemudian akan kita run. Berikut adalah data yang akan kita gunakan. Oke, kemudian kita perlu membuat satu perintah baru dengan menggunakan yang kita buat nama P yang berisikan suatu perintah dari ggplot dari file dataku yang berisi dari estetik. AES ini artinya estetik, yang membuat suatu warna atau gambaran terhadap X yang kita ambil dari kolom ulangan, dan Y yang kita ambil dari kolom maggot dari grup perlakuan yang ada di file Excel kita. Kemudian kita perlu membuat satu geometri, garis geometri, dan juga titik geometrinya, yang setelah kita run akan menghasilkan sebagai berikut. Berikut adalah hasilnya. Dapat kita lihat, pada grafik kali ini terlihat pada percobaan C menghasilkan rata-rata maggot yang tinggi, dan percobaan perlakuan yang E mendapat hasil maggot yang rendah. Kemudian perlu kita lakukan perintah yang baru yang kita berikan nama grup. Yang grup ini berisikan satu perintah dari grup dari perlakuan yang ada di file dataku. Yang mana pada grup ini kita akan mencari statistik deskriptif yang berisikan maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari hasil maggot yang kita peroleh dari setiap perlakuan, yang akan kita run dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, berikut adalah hasilnya yang dapat kita lihat. Pada perlakuan A terdapat minimum hasil dari maggotnya 590 gram dan maksimumnya 625 gram, dengan rata-rata hasil dari maggot pada perlakuan A sebanyak 606,25 gram dengan standar deviasi 16,52019. Dan bisa kita lihat datanya seterusnya pada gambar berikut. Kemudian kita akan membuat pada perintah selanjutnya suatu grafik yang menggambarkan deskriptif data yang telah kita dapatkan tadi dengan perintah ggplot dari data yang bernama statistik deskriptif yang di atas, dengan estetik di mana S itu ada perlakuan dan Y adalah rata-rata dari statistik deskriptif yang telah kita dapatkan tadi, yang kemudian akan kita run menghasilkan output sebagai berikut. Berikut adalah grafiknya yang bisa kita lihat. Pada perlakuan C mendapatkan rata-rata maggot yang sangat tinggi, dan pada perlakuan E terdapat jumlah maggot yang paling rendah. Kemudian perlu kita lakukan perintah yang selanjutnya yang kita berikan nama one.w yang berisikan AOV atau Analysis of Variance, atau yang biasa kita sebut ANOVA, dari maggot dan perlakuan dari dataku, dari nama data Excel kita tadi, yang kita run akan yang menghasilkan output sebagai berikut, yang mana artinya berdasarkan hasil ANOVA yang kita lakukan diperoleh hasil probabilitas yang bernilai 1,44 dikali 10 pangkat minus 8, yang mana ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang kita gunakan di dalam percobaan kali ini, yaitu 5%, yang artinya terdapat perbedaan jumlah produksi yang signifikan antara perlakuan A, B, C, D, dan E, yang dengan kata lain ada suatu perlakuan yang dari sini kita dapat notis, yaitu pada perlakuan C yang secara statistik bagus dalam hasil produksi maggotnya. Kemudian akan kita lakukan perintah selanjutnya yang mana print dari LSD test dari one way yang sudah kita dapatkan hasilnya di perintah sebelumnya dari perlakuan, yang setelah kita run akan menghasilkan output sebagai berikut. Output ini kita hasilkan dari package Agricolae yang sudah kita unduh tadi. Nah, dari output ini dapat kita lihat bahwa hasil maggot pada kelompok C
perbedaannya signifikan dengan hasil maggot pada kelompok B, D, A, dan E. Kemudian hasil maggot di antara kelompok B, D, dan A perbedaannya tidak signifikan. Dan yang terakhir, hasil maggot pada kelompok B, maksud saya kelompok E, perbedaannya signifikan dengan hasil maggot pada kelompok C, B, D, dan A. Kemudian kita akan lakukan satu perintah baru, yang kita inisialkan dengan P, yang mana berisi satu perintah dari analisis points dari bot, dari pelakuan dan data yang Excel tadi, yang mana setelah kita run akan menghasilkan satu output berikut. Di mana perintah ini dapat kita lakukan setelah kita mengunduh paket PMCMR+. Nah, pada output ini dapat kita ketahui bahwa tidak terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara perlakuan A dan perlakuan B, karena nilai probabilitasnya itu 0,055, yang mana lebih besar daripada nilai signifikansi kita, yaitu 5%. Kemudian terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara perlakuan A dan C, yang mana dapat kita lihat probabilitasnya sebesar 5,7 dikali 10 pangkat minus 8, yang mana ini lebih kecil daripada nilai signifikan. Kemudian tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara A dan D karena probabilitasnya 0,064, yang mana ini lebih besar daripada nilai signifikansi yang kita pakai. Kemudian terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara perlakuan A dan E dengan nilai probabilitas 0,0012, yang mana ini lebih kecil daripada nilai signifikansi yang kita pakai, yaitu 5%. Kemudian terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara percobaan B dan C dengan probabilitasnya 1 dikali 1,1 dikali 10 pangkat minus 6, yang mana lebih kecil daripada nilai signifikansi kita, dan seterusnya. Baik, kesimpulan dari hasil ujian yang telah kita lakukan pada perlakuan A dengan kombinasi sambar rumah tangga 90% dan daun kering 10% menghasilkan rata-rata produksi maggot sebesar 606,25 gram. Perlakuan B dengan kombinasi sampah rumah tangga 80% dan daun kering 20% menghasilkan rata-rata produksi maggot sebesar 638,65 gram. Pada perlakuan C dengan kombinasi sampah rumah tangga 70% dan daun kering 30% menghasilkan rata-rata produksi maggot sebesar 761,25 gram. Pada perlakuan D dan kombinasi sampah rumah tangga 60% dan daun kering 40% menghasilkan rata-rata produksi maggot sebesar 637,55 gram. Dan perlakuan E dengan kombinasi sampah rumah tangga 50% dan daun kering 50% menghasilkan rata-rata produksi maggot sebesar 543,75 gram. Dari semua perlakuan, berdasarkan uji ANOVA dapat disimpulkan bahwa rata-rata antar perlakuan PNJ bahwa kelima pernyataan berbeda nyata. Oh, salah tuh. Pulang dari ini. Dari semua perlakuan berdasarkan uji ANOVA dapat disimpulkan bahwa rata-rata antar perlakuan terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dikuatkan juga dengan pengujian PNJ, bahkan bahwa kelima perlakuan berbeda nyata. Rata-rata produksi dari perlakuan A, B, dan D dalam pengujian rata-rata produksi maggotnya tidak terlalu jauh selisihnya. Sedangkan dari ketiga perlakuan tersebut sangat berbeda nyata dengan perlakuan C maupun perlakuan E. Dari perlakuan C ini merupakan rata-rata produksi maggot tertinggi, yaitu 761,25 gram. Sedangkan pada perlakuan E merupakan rata-rata produksi maggot terendah, yaitu 443,75 gram. Maka dari itu, dalam penentuan komposisi yang memberikan hasil terbaik dalam budidaya maggot terdapat pada perlakuan C dengan perlakuan kombinasi sampah rumah tangga 70% dan daun kering 30%. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih.